Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the A group. Here, we would like to presentation about attitude or akhlak. But before that, I would like to introduce my group members. I'm Alia Masra Putri as moderator and the first presenter. Nabila Alifa Azhar, the second presenter. Haris Abdurrahman, the last presenter. Let's move to our material today. Here, I would like to explain more about akhlak terhadap diri sendiri dan akhlak terhadap keluarga. Nah, akhlak terhadap diri sendiri adalah bagaimana sikap seseorang dalam memperlakukan dirinya sendiri, baik itu rohani maupun jasmani. Akhlak terhadap diri sendiri pun terbagi menjadi dua sub. Yang pertama adalah berakhlak terhadap jasmaninya, yaitu makan yang teratur, tidur, berolahraga, berpakaian yang sopan sesuai syariat Islam. Dan yang kedua adalah akhlak terhadap diri sendiri, yaitu berakhlak terhadap akalnya. Nah, maksudnya adalah penuhi akal dengan ilmu. Tetapi ingat, ilmunya yang bermanfaat dan sesuai ajaran Islam. Lalu, bagaimana cara untuk memelihara akhlak terhadap diri sendiri? Yaitu perbanyak bersyukur, tawadhu, saling memaafkan. Selanjutnya adalah akhlak terhadap keluarga. Nah, akhlak terhadap keluarga adalah bagaimana sikap seseorang dalam menghargai atau dalam memperlakukan keluarganya. Yang pertama adalah akhlak terhadap orang tua. Hendaknya kita berbuat baik meskipun orang tua itu kafir. Lakukanlah perbuatan yang dapat mendatangkan keridhaan Allah dan orang tua. Yang kedua adalah akhlak terhadap anak. Yang pertama, ajarilah mereka dengan ajaran yang sesuai syariat Islam untuk bekal dunia dan akhiratnya. Yang kedua, hendaklah orang tua berdoa untuk anak-anaknya. Yang ketiga adalah akhlak terhadap saudaranya. Rasa cinta, rasa kasih sayang terhadap saudaranya jangan membuat tidak adil terhadap orang lain. Nah, kakak tertua harusnya menyayangi adiknya seperti layaknya ayah menyayangi anaknya. Yang keempat adalah akhlak terhadap suami. Hendaknya istri menjaga kesalehan dan kehormatan di saat suami ada maupun tidak ada. Yang kedua adalah menjaga hartanya, jangan boros. Yang terakhir adalah akhlak terhadap istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim yang artinya hendaknya mengajari dan mendidik istri tentang ulumuddin agar selamat hidupnya. Yang kedua adalah jika terjadi sengketa, hindarilah talak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai ukhuwah. Ukhuwah berasal dari bahasa Arab dengan bentuk kata dasarnya masdar. Akhu yang berarti saudara, termasuk saudara seayah, seibu, sekandung, dan saudara sesusuan. Kata ukhuwah seringkali dirangkaikan dengan kata Islamiyah. Kata itu memperjelas pengertiannya bahwa persaudaraan tersebut dibangun atas dasar prinsip Islam. Dalam Islam, ajaran ukhuwah bermakna satu ikatan persaudaraan berdasarkan keimanan yang sama, dalam arti seiman, seagama, dan satu kepercayaan. Dan diartikan juga sebagai kesepakatan atas pemahaman dan pembelaan kepada Islam sebagai ajaran agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar ajaran ukhuwah terwujudnya persaudaraan yang hakiki di antara orang yang beriman, yang terikat oleh hubungan yang murni dan kekerabatan yang fitri. Bersumber dari surah Al-Hujurat ayat 10
yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu. Dan bukan hanya surah Al-Hujurat saja yang menjadi landasan utama, namun di sini juga ada surah Al-Imran ayat 103 yang menjadi landasan penting mengenai ukhuwah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan berpegang teguhlah kamu terhadap tali agama Allah, dan janganlah bercerai-berai, dan ingatlah akan ada nikmat Allah yang selalu menghampiri." Mungkin itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Untuk pemaparan selebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Abdurrahman dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya akan menjelaskan materi tentang tasamuh. Tasamuh berasal dari bahasa Arab yang artinya toleransi. Toleransi dapat berarti tenggang rasa, bermurah hati, dan lapang dada. Menurut istilah, tasamuh adalah rasa saling menghargai dan menghormati antar manusia dan manusia yang lainnya. Dapat disimpulkan bahwa tasamuh ialah akhlak terpuji dalam pergaulan di mana ada rasa saling menghargai dan menghormati satu dan lainnya, tetapi masih dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membantu menghilangkan kesulitan orang mukmin satu kesulitan di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan kesulitan dia dari kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang membantu memberikan kemudahan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Muslim. Adapun beberapa manfaat dalam tasamuh, yang pertama mempererat persatuan dan kesatuan antar sesama manusia, yang kedua mengembangkan sikap menghargai dan menghormati serta tenggang rasa terhadap sesama manusia, yang ketiga menjaga norma-norma agama, sosial, dan adat istiadat, yang keempat menjaga dan menghargai hak dan kewajiban orang lain. Contoh sikap tasamuh dalam kehidupan sehari-hari seperti menghormati ibadah pemeluk agama lain, memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memeluk keyakinannya sendiri, menerima perbedaan pendapat dalam bermusyawarah, tidak membenci dan tidak menyakiti orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap orang lain. Dan yang terakhir yaitu sikap tasamuh. Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Sikap tasamuh ini sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia. Dalam bermasyarakat, pertentangan dan perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, mengingat setiap manusia memiliki sifat dan pandangan yang berbeda-beda. Perbedaan pendapat tersebut, jika tidak ditanggulangi dengan sikap tasamuh, akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, penerapan sikap tasamuh adalah kunci untuk menghindari pertentangan besar di kemudian hari. Dengan menerapkan sikap tasamuh ini, seseorang akan dapat menyelesaikan permasalahannya dengan tenang dan kepala dingin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.